yang mendengar ini? Iya, buat pemuda-pemuda kan khususnya kita di Mandailing Natal ini, jangan kita kita mempertontonkan memperlihatkan budaya orang lain kepada daerah kita. Harusnya kita memperlihatkan budaya kita sendiri seperti Albarzanji. Laki-laki juga ada Albarzanji, tidak harus perempuan. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Arpia. Halo. Hai. Aku mau ini hipnotis kau. Tatapin ya. Ikutin kemana geraknya. Oke, 1, 2, 3. Ikut. Papan sih gila ya. Apa kabar Arpia? Baik, Bang. Aduh, suaranya lemah banget. Belum makan? Baru aja Kok malah makin lemah suaranya. Sehat ya kau? perasaanku yang nggak sehat. Kenapa bisa perasaanmu yang nggak sehat? Panas lo di sini ya. Padahal kita udah cari tempat yang rembun ya. Tetap aja panas. Ya, begitulah namanya dari kehidupan. Kehidupan ini panas ya. Arifia, sekarang kamu sedang berada di podcast Pakai Otak, tempat orang-orang inspiratif berbagi cerita. Saya ingin mengulik cerita-cerita yang ada pada dirimu. Yang hostnya yang nggak berotak. Hostnya adalah sedikit otaknya ya, tapi bintang tamunya keren-keren pastinya. Ada Arpia Nur. Bisa diperkenalkan Arpia Nur tinggal di mana bagi teman-teman? Bisa disapa. Ya, silahkan disapa dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Arpia Nur Lubis, mahasiswi Stein Madinah semester 5, program studi manajemen bisnis syariah. Saya beralamat di Kampung Baru Simpang Gambir, Linggabayu. Nah, kayak lomba ini ya, perkenalannya kayak mau lomba gitu ya. Kebiasaan. Karena sering ngikutin lomba ya, walaupun nggak pernah menang. Sering ikutin lomba kalau nggak pernah, Iya. biarpun nggak pernah menang. Saya tertarik untuk membahas yang pertama tadi, manajemen bisnis syariah. Iya. Mungkin orang belum tahu seperti apa jurusan manajemen bisnis syariah. Bisa dibagi? Maksudnya belajar apa aja sih nanti kerjanya? Bisa. Nanti bekerjanya Ya, seperti jadi, apa? Kalau manajemen bisnis syariah ini kan kemana aja masuk, kecuali tanpa terkecuali masuk Tanpa semuanya. terkecuali bisa ya. Kesehatan juga masuk. Oke. Masuk di semua. tempat umumnya gitu ya. Namanya Iya. juga berbisnis di bidang bisnis. syariah gitu ya. Kalau kita gimana ya? Kalau berbicara dari bisnisnya ke bidang apapun masuk, tapi kalau dari manajemen baru tertentu gitu. Oke. Jadi apapun yang berbau bisnis bisa seorang lulusan Iya. manajemen bisnis syariah menempati posisi tertentu di sana. Angkatan pertama loh ini. Angkatan pertama nih di Stein? SE. Oh, gitu ya. Jadi angkatan pertama setelah kampus itu negeri ya gitu ya. Maksudnya setelah ada jurusan baru. Iya, jurusan baru Itu- angkatan pertama. Berarti Anda belum punya kakak kelas untuk tempat belajar atau belum. menanya-nanya sesuatu? Belum. Itu gimana sih rasanya menjadi mahasiswa yang kita baru angkatan pertama? Gimana ya kan, apalagi udah ada 2 angkatan adean kan? Iya. Oh, udah punya adik. 2 angkatan adean. Itu jadi orang itu nanya, "Kak, ini gimana ya?" Kita juga nggak paham kan? Jadi mereka justru Jadi kau yang mereka, menjadi tempat mengadu ya. Tempat buat sebagai contoh gitulah. Dikit-dikit seniornya salah, ya udah diapakan gitu. Tapi seru juga sih ya jadi mahasiswa pertama kan. Nggak apa-apa kalau angkatan pertama, jadi saingan tidak banyak gitu loh. Iya, saingan di kampus tidak banyak, di luaran banyak. Oh, di ruang tetap ada ya jurusan yang Iyalah, seperti itu. iya. Tapi kau menyikapi Aduh, ada itu daun-daunnya jatuh. tapi kau menyikapi itu dengan penuh Lapang dada. Arpia udah punya pacar? Oh, saya tidak pacaran. Aku juga. Ayo Jangan-jangan pacaran. lucu ya Arifah ini, aku kenal dia tuh memang kita nggak dekat sih ya di kampus ya. Kita pertama kali kenalnya itu pas kayak ngospek gitu ya. Pas Kipra. Pas Kipra. Ya, aku ngospek kau nggak sih? Enggak, pas Kipra Stein Madinah. Iya, kau angkatan, kau sekarang masih semester 5. Oh iya, aku nggak ngospek kau. Oh, pas Kipra di kampus. Pas Kipra kampus. Pas Kipra kampus Iya. sama resimen mahasiswa ya. Resimen mahasiswa. Iya, itu ujung-ujungnya mau jadi resimen mahasiswa Iya. kemarin. Tapi nggak jadi ya. Iya, nggak jadi Udah karena COVID kemarin. Kita kan udah latihan tuh ya, dan mau dibawa ke Medan. Tapi Masih nggak ingat kan? jadi, iya nggak jadi. Kita udah mau disiapkan seragam, mau dibawa ke Medan Sama Pak pelatihan. Daud kan? Iya, sama Pak Daud. Halo Pak Daud. Hai, sehat selalu ya Pak. Amin. Tapi pertama kali COVID mulai muncul di Indonesia, akhirnya segala sesuatu proses yang mau keluar kota dibatalkan. Iya, iya.
Jadinya kita nggak jadi deh. Saya udah terlanjur lulus juga gitu ya, udah wisuda juga, jadi nggak ada lagi jadinya gue menikmati rasanya resimen mahasiswa. Tapi pelatihan sederhananya kita ikutin, disitulah Iya. kita pertama jumpa. Iya. Sampai sekarang dia apalagi kan Putra Putri Madinah. Iya. Kita abis itu bertemu di Putra Putri Madinah, Iya, pemilihan Putra Putra Putri Putri Madinah. Madinah. Itu ada pengalaman yang bisa kau ingat? Gimana ya, pengalaman semua orang masih pertama. Gini kan pikirannya. Jadi kami memang sering ikut lomba ya, Iya. termasuk ini ajang pencarian Putra Putri Madinah. Ya awak dari kampung nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pengen ikut kayak gitu kan, sempat dibilang orang tua, mimpimu terlalu tinggi gitu kan. Oke, ya Karena- wajar sih ya orang tua kita Iya, beranggapan dari seperti orang kampung sana kan, Iya. kampung kita sendiri nggak tahu orang letaknya di mana kan. Padahal tiba-tiba masih semester 3 di Stein Madinah udah pengen ikutan Putra Putri Madinah gitu kan. Iya. Sempat dibully juga ya nggak masalah. Oke, selain orang tua ada lagi nggak sih kata-kata yang mematahkan semangat dari teman-teman? Oh mungkin? banyak, Banyak juga. banyak ya? sekali. Itu Anda menanggapinya seperti apa? Anda sempat menjawab nggak? Kalau Dise- teman-teman disenyumi aja. senyumin aja ya. Iya. Coba disenyumkan dulu ke. Pas yang ngerinya lagi yang ikut Putra Putri Sumut. Oh, tunggu. Kau ini cepat kali lari ke situ ya. Kita Iya. masih bahas Putra Putri Madinah dulu. Jadi Putra Putri Madinah pengalaman yang paling kau ingat semuanya berkesan gitu ya. Semua berkesan. Salah satu. Pas di Salah mana? satunya yang paling berkesannya itu pas di penampilan bakat. Oh, kau menampilkan bakat apa? Ya soalnya kan beda dari yang lain gitu kan. Apa itu? Nilai bakatnya juga bagus. Oh. Orang lain misalnya menari segala Iya. macam. Kau apa? Albarzanji. Berjanji. Salah satu budaya yang mulai hilang dari Mandailing Natal. Oke, luar Yang biasa sih. biasa dibacakan oleh pemuda-pemudi, sekarang oleh emak-emak, nenek-nenek yang suaranya udah nggak ada lagi gitu. Oh, berarti Albarzanji ini merupakan tradisi, bisa dibilang tradisi Budaya gitu, Mandailing Natal, Mandailing budaya Natal lokal itu. yang dikhawatirkan menurut Arpiah pemuda-pemuda sudah tidak lagi ke Iya, situ, iya. maksudnya udah enggan belajar itu. Padahal bisa loh itu diperbaiki kembali kan. Itulah semalam kalau misalnya diberi kesempatan buat menangkan di Putra Putri Madinah itu pengen berkolaborasi antara Albarzanji itu dengan Gordang Sambilan agar nggak monoton gitu Iya, kan. betul karena Iya kan kreativitas misalnya kan Iya, Mbak Albarzanji mungkin orang udah apa sih nggak menarik mungkin gitu. Tapi kalau udah dikolaborasikan dengan Iya. Gordang Sambilan kan bisa menjadi hal yang Iya, baru iya. ya. Sempat terpikiran seperti itu. Terpikir sampai sekarang juga di sebuah organisasi kan selalu bagian kesenian gitu kan. Memang nggak tahu lah dari mana, yang penting pokoknya asal yang namanya seni, wih cinta kali udah. Oke, jadi kau menampilkan seni bakatmu Albarzanji. Itu hal yang baru sebenarnya. Iya, tapi seninya nggak kayak orang-orang. Aku seninya lebih monoton, yang lebih kayak yang lama-lama gitu. Aku penasaran dengan satu baris lagu, boleh Oh, nggak? jangan. Itu bisa itu boleh nggak sih dikatakan sebagai lagu? Nggak apa-apa kan? Syair lah. Syair. boleh apa. Satu- Karena itu kan ini artinya di situ kita memuji Nabi Iya. Muhammad gitu iya. kan. Itu kan tentang Ada lantunan. kisah dia di Iya. situ kan bersama kawan-kawannya. Boleh satu baris nggak sih? Boleh dong ya, please. Nggak apa-apa. Suaraku lagi nggak bagus. Nggak apa-apa, baru makan ayam goreng kau ya. Makanya suaranya takut berminyak ya. Ya nggak apa-apa, satu baris saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Udah. Wow, saya jadi ini loh. Seperti terayun-ayun Roh-roh gitu. jahatmu keluar gitu. Iya, kayak ini. Aku udah kayak kehilangan roh-roh jahatku memang, betul ya. Jangan, nanti kalau kamu baik nggak bagus. Jadi biasanya Albarzanji ini digunakan untuk apa sih biasanya? Biasanya kan Albarzanji ini digunakan kalau acara pernikahan gitu kan. Oke. Di sela jedanya itu kalau di tempat kami biasanya siang-siang kan, kalau nggak sore Albarzanji lah itu. Pas penutupan mau kayak mana ya, untuk lebih apanya, agar di situ kan selain itu juga di marhaban ada kan. Di situ ada di lagu, di lantunan lagunya untuk kayak memberi berkah buat yang sepasang yang menikah itu kan, agar nantinya dijauhkanlah dari hal-hal yang negatif-negatif gitu. Agar rumah tangga mereka ke depannya Iya, mulus-mulus. gitu. Tunggu ya, saya lihat lagi kamera kita. Oke, Itu memorinya aman kan? aman.
Nah, jadi kan tadi Arpia sempat menyinggung bahwa katanya pemuda sekarang udah mulai melupakan ini gitu ya. Iya. Itu menurut kamu gimana? Harusnya pemuda boleh nggak sih melupakan tradisi-tradisi seperti ini? Ya nggak boleh lah. Terus apa pesan-pesan kamu untuk mereka yang mendengar ini? Iya, buat pemuda-pemuda kan khususnya kita di Mandailing Natal ini, jangan kita gimana ya, kita mempertontonkan memperlihatkan budaya orang lain kepada daerah kita. Harusnya kita memperlihatkan budaya kita sendiri seperti Albarzanji. Laki-laki juga ada Albarzanji, Oke. tidak harus perempuan. Tidak harus perempuan. Jadi pernah saya tinggal di daerah, ada pesta itu kan, pesta kecil-kecilan pasti Albarzanji malam-malam. Jadi saya dengar gitu, suaranya sudah ada yang udah emak-emak separuh baya, udah nenek-nenek. Jadi suaranya itu udah nggak tertarik napasnya lagi udah gitu. Udah nggak sanggup nafasnya. Iya. Makanya harusnya anak muda udah mulai Iya. belajar gitu ya. Padahal kan kalau dari dulu-dulunya itu khusus pemuda-pemudi yang membawa Iya. Albarzanji itu. Mungkin udah tergerus sama yang namanya musik-musik modern gitu ya. Iya, bisa dikolaborasikan Iya, harusnya agar tidak bisa. kan kita boleh mengubah budaya kita itu tapi jangan meninggalkan yang lama. Iya, Itulah kan akulturasi ya sih kalau nggak iya, salah namanya. Bisa Albarzanji dikolaborasikan dengan Gondang Iya, Sambilan. betul. Wow, luar biasa sekali, kita butuh sosok inspiratif seperti Arpiah ya yang mau melestarikan kebudayaan-kebudayaan, apalagi ini berbasis syariah Islam gitu ya. Iya. Kalau bukan kita kan siapa lagi gitu. Gini, saya orangnya kata orang barbar, ngomong ceplas-ceplok. Tapi kalau kemana ya? Pemikiran saya cenderung pada keagamaan semua Oke, religius iya. gitu. Tapi kalau ngomongnya Iya enggak? lihatlah Kadang dulu kayak barbar mana gitu ya. ya. Kawan-kawannya semua cowok Berarti yang kemana-mana sama barbar cowok. bukan berarti barbar Iya. selamanya. Wow, saya tuh penasaran. Berarti luar biasa sekali nih menurut aku ya cerita yang saya dapatkan dari Arpiah yang mau melestarikan budaya Mandailing Natal ya, salah satunya Barzanji. Ya. Nah, habis Putra Putri Madinah katanya tadi masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi ya, Putra Putri Sumatera Utara. 2021. Iya. Itu modal nekatmu atau seperti apa sih yang melatar belakangi kamu untuk ya pede gitu ya? Padahal kan udah dicemoohkan orang. Iya. Pertama sih kan sempat dibahas Memdina kan yang pas mau buat video pendek Putra Putri Madinah yang di mana? Di Payabulan, Maga, Payabulan, Payabulan, iya, yang mau 17-an itu kan sempat dibahas Memdina di situ, katanya si Miska ikut. Jadi kan dia juga bisa. Kenapa saya nggak bisa Oke, gitu? jadi si Miska kau dapat kabar ikut ke Putra Putri Jadi Sumut. pas pula malamnya si Miska posting kan. Jadi oh ini gimana? Baru dijelaskan lihat ada chat lah ini panitianya. Pas pula ada yang kosong Pak Barat sama Humbang Hasundutan. Oke. Jadi saya pribadi nggak tahu ini Humbang Hasundutan ini baru Iya, dengar itu baru kan. dengar Baru gitu kan. Jadi saya ngambilnya di Humbang Hasundutan itu aja. Oke, jadi komunikasi melalui sosial media kepada panitia-panitianya dan akhirnya menjadi perwakilan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. tercinta. Oke, nah sampai di sana di mana di lokasi acaranya Di di mana? Hotel Danau Toba. Di Danau yang Toba. Di Polonia. Jadi langsung bertemu dengan pesaing-pesaing Anda seluruh kabupaten, perwakilan kabupaten. Iya. Itu Anda merasa insecure, patah Banget. semangat banget ya? Banget. Anda- Tapi Pas melihat apa Anda merasa patah semangat? pesertanya Kenapa rupanya? pas pertama kan gitu yang mau penyematan sesnya kan per kabupaten, tengoklah semua, astaga aku ya udahlah pulang aja, sempat mikir gitu kan. Karena nggak Soalnya di situ banyak rintangan nyampe ke sana, nggak di kos kawan dulu ngurus swab antigen, uang pas-pasan. Itu benar-benar udahlah aku pulang aja. Baru adalah kawan yang bilang nggak usah kau balik ini, ku kasih uang buat swab antigen. Oke, jadi ada yang membantu di sana ya? Iya, ada orang baik. Luar biasa sih melihat perjuanganmu yang Putra Putri Mandailing Natal. Kau lanjut lagi ke Putra Putri Sumatera Utara. Ketika kuota untuk Mandailing Natal sudah penuh, kau mencari kuota yang kosong, gitu ya? Iya, tapi di balik itu wow banyak sekali cemoohan orang. Cemoohan orang. Sebelum kecemoohan orang, saya ingin yang senang-senangnya dulu. Di sana pengalaman yang paling berkesan, yang paling menyenangkan. Yang paling menyenangkan semuanya ramah. Semuanya ramah ya Iya. peserta-peserta ini Iya. ya. Jadi tidak ada yang namanya persaingan-persaingan ini. Orang ya. itu bersaing cuma di ruangan, kalau di luaran sama semua Oke, diratakan. tapi satu hal yang buat Anda paling rindu banget dengan kegiatan itu, misalnya pernah karantinanya di mana atau bersenda gurau di mana? Yang paling rindu itu pas di kamar sih sama kawan-kawan. Oh, di Kalau kamar orang lain kan jam 10 udah diam semua. diam. Kalau kami jam 12 masih barbar terdengar suara kami. Kalian ngapain aja lah di ruangan itu? Gila-gilaan ada kawanku Lempar-lempar katanya bantal gitu mandi dia kan, Kak maskerku nampak, padahal dia mandi pakai masker. Masker kain dibawa mandi. Iya. Terus dia nyari-nyari maskernya Iya, nggak Kak sadar. maskerku nampak, padahal dibawa mandi. Oh, gitu.
Ada kawanku, Kak antingku nampak nggak udah di telinganya. Seru-seru. Aduh, ini saking banyak kali ya beban pikiran di sana ya. Jadi masker yang di mulut aja lupa, anting yang di telinga aja lupa. Luar biasa sih pengalaman Anda ya udah ke Sumatera Utara. Anda merasa itu mendapatkan itu semua, kesyukuran Anda seperti apa? Saya penasaran. Alhamdulillah sekali sih kan. Kalau dilihat dari latar belakang keluarga, saya bukan orang yang mampu gitu kan. Cuma modal berani, modal nekat. Pokoknya gini aja. Orang tua kan pas daftar bayar uang pendaftaran 100.000, orang tua belum tahu. Jadi pas photoshoot itu kan baru orang tua tahu. Dari perwakilan mana? Baru orang tua pun nggak mendukung, bilang gini, udah di Madinah kalah masih pengen ke Sumut kayak gitu. Patah semangat, tapi pikiran nggak boleh patah semangat, ini salah satu penyemangat yang paling tinggi gitu itu kan. justru cambukan Anda untuk saya harus gitu bisa gitu kan, harus bisa. Oke. Nah, tadi Anda juga mengatakan banyak cemohan dari teman-teman, bahkan teman di kampus Anda. Kawan satu ruangan Sendiri. Itu bahasanya bisa direka lagi nggak? Bisa diulangin apa yang Gini, dia sampaikan? Nggak usah sebut nama. Iya, nggak sebut nama sih. Pas di kantin kan pasti rame orang kan. Tahu kan kantin kita Iya, bertingkat. betul. Nah, jadi gini, minggir-minggir Putri Sumut itu mau datang. Itu katanya. Baru-baru duduklah kan, sampai ditarik-tarik kursi gitu. untuk mempersilakan duduk. Iya, oke. Saya kira untuk sebuah apa, tapi pas itu kan duduklah. Tahulah kan kalau udah sama kawan-kawan kan kita kalau barbar ya barbar kan. Kayak manapun saya pun di sana barbar juga. Iya. Baru Pokoknya gini. image itu ya udah. Iya, kalau saya kalau duduk di kantin kalau mau minum apa pasti angkat kaki kayak gini, karena angkat kaki dua-dua gitu kan. Baru dibilang lah, masa Putri Sumut kayak gitu. Gitu. Iya, kok dibawa ke situ gitu ya. Iya, baru dibilang ada lagi kawan cewek bilang, kau tong udah tahu Putri Madinah aja kalah, pengen ke Putri Sumut, kalah nanti kalah double tambah malu katanya. Itu ya. Oke. Baru ya saya cuma diam aja. Dalam pikiran, kalian memang cantik, kalian memang kaya, kalian lebih dari segalanya daripada saya. Tapi keberanian saya lebih tinggi daripada betul. kalian. Saya setuju sama apa yang kamu sampaikan, karena memang ya. Iya bang, oke. Ya karena memang prestasi yang Anda buat itu sudah prestasi yang luar biasa. Mereka hanya bisa mengomentari Anda gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Saya kira ini kan saya kalah kan, nggak mendapatkan nominasi apa-apa. Saya kira saya balik ke Sumatera, maksudnya saya balik ke Madinah ini pas masih ada cemohan-cemohan gitu. Ternyata tidak, dengan kawan-kawan saya yang dulu menghina saya dengan lapang dada menerima saya, bangga gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Mungkin itulah cara mereka membuat Anda semangat dengan mencemoohkan dulu sehingga Anda bangkit, dan ketika Anda telah menyelesaikan kompetisi itu mereka akhirnya menerima Anda. Wow, luar biasa sekali Arpia. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi kita break dulu sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye bye. Salam podcast pakai otak. Thank you.